Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh kemudahan, penuh rizki berlimpah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita memahami dan mengetahui tentang dasar-dasar beragama. Arkanuddin atau rukun beragama yaitu ada 3. Pertama al-iman, kedua al-islam, ketiga al-ihsan. Kita akan membahas kali ini tentang rukun beragama yang pertama kali, yaitu tentang al-iman. Untuk menjadi seorang mukmin, maka kita harus mengetahui tentang rukun-rukun keimanan. Yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan yang terakhir, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk atau qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang qada dan qadarnya Allah atau takdirnya Allah yang harus kita imani. Banyak keutamaan-keutamaan tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, ada sebuah landasan yang mendasari untuk kita pahami bahwa takdir Allah sudah Allah ketahui atas sesuatu sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya atau dengan takdirnya. Senada dengan itu, Allah pun berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tiada pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Subhanallah wa bihamdi. Saudaraku, perlu dipahami bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu sudah Allah tetapkan sebelum sesuatu itu Allah ciptakan. Begitupun tentang qada qadarnya seorang manusia sebagai hamba Allah sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan manusia itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui dan memahami ini supaya kita menjalani kehidupan lebih tenang dan juga lebih fokus serta bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada berapa tentang keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak dari sekian banyak ada 7 keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tenangnya hati dan pikiran. Jadi, keutamaan orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini dapat menimbulkan sebuah ketenangan hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu pasti Allah punya tujuan, punya hikmah dan kebaikan untuk hambanya. Jadi kalau kita memahami tentang qada qadar Allah bahwa ini adalah yang terbaik apa yang terjadi kepada kita, maka tenanglah hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu tenangnya kita dalam berikhtiar atau beraktivitas sehari-hari. Jadi tidak ada yang kita sesuatu yang kita takuti karena sesuatu yang Allah berikan adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu biasanya kesalahan diri kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kesulitan sama kita. Sesungguhnya manusianya lah kadang-kadang yang mempersulit dirinya. Jadi orang-orang yang beriman kepada takdir Allah,
Allah berikan ketenangan dalam berikhtiar atau berusaha dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga, keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain dalam hal apapun. Sesuatu yang telah terjadi bahwa ini adalah atas kehendak Allah. Lalu yang keempat, beriman kepada takdir Allah. Keutamaan yang keempat adalah tidak mencela keadaan atau kejadian apapun. Jadi kejadian susah, senang, sehat, sakit, miskin, kaya, kalau sudah terjadi, maka itu adalah kehendak Allah dan itu yang terbaik buat kita. Ambil saja hikmahnya dan pelajarannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyiakan atas sesuatu yang diciptakannya. Yang kelima, keutamaan beriman kepada takdir Allah adalah tidak prasangka buruk kepada Allah. Kita selalu berbaik sangka. Sesuatu yang sudah terjadi pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Sesuatu yang belum terjadi maka bisa kita rubah dengan doa dan perilaku serta amal soleh kita. Maka orang-orang yang beriman kepada takdir Allah, dia tenang hatinya, pikirannya, dan tidak prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah akan tumbuhnya sebuah kepasrahan atau ketawakalan dalam menjalani kehidupan. Orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin atas takdirnya Allah, dia akan tawakal bahwa ini adalah kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah akan menutup pintu-pintu masuknya syaitan. Karena biasanya setan itu selalu membisikkan di dalam hati kita dan pikiran kita tentang keputusasaan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, amarah, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ini dapat menutup pintu-pintu masuknya setan. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, maka tidak ada celah buat setan untuk menggoda kita. Mudah-mudahan saudaraku, 1-7 ini dapat kita amalkan supaya hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani ibadah, dan juga dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.